Bismillahirrahmanirrahim. Bagus surat Al-Musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatul musafir wal marid. Babu sholatul musafir utawi iku bab nerangake sholate wong kang lelungan. Babu sholatul musafiri utawi iku bab nerangake sholate wong kang lelungan. Musafir wal maridi lan wong lara. Wal maridi lan wong lara. La Aisyah radhiyallahu anha qala awwalu ma furidatis shalah. La Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha sapa Allah Gusti Allah anha saking Sayyidah Aisyah anha saking Sayyidah Aisyah. Lakolat ngendika sapa Sayyidah Aisyah. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah ngendikanipun awal ma furidatis shalah. Awal ma utawi kawitane barang atau perkara. La furidat den fardhoake apa as-shalatu shalah. Furidat den fardhoake apa as-shalatu shalah. Oleh ma furidatis shalah rakaatani ing rakaat. Nah fa'uqirat mongko den tetepake apa orang rakaat. Fa'uqirat mongko den tetepake apa rakaatan. Den rakaat apa den tetepake apa sholatus safar. Apa sholatus safar sholate wong kang lelungan. Apa sholatus safari sholate wong kang lelungan. Lawa lan den sempurnaake. Apa ya patang rakaat. Lan den sempurnaake apa ya patang rakaat. Den sempurnaake apa sholatul hadiri. Apa sholatul hadiri sholat ing dalem omah. Sholat ana ing omah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Apa alaihi ing atase hadis. Wal Bukhari lan iku tetep duwe Imam Bukhari. Summa hajar mengkono pindah sapa Kanjeng Nabi. Summa hajar mengkono
Summa hajaran mongkon oleh pindah sapa kanjeng Nabi favoritat mongko den berdoate apa ya salat. Favoritat mongko den berdoate apa ya salat dan berdoate arbaan kelawan jadi patang rakaat. Arbaan kelawan patang rakaat. Wa ukira lan den tetepake apa salatus safar salate wong kang lunga. Wa ukira lan den tetepake apa salatus safari salate wong kang lunga. Alal awali yang atase perbutan awal. Alal awali yang atase perbutan awal. La zada nambah sapa Ahmad Imam Ahmad ilal maghrib kejaba salat maghrib. Zada nambah sapa Ahmad Imam Ahmad ilal maghrib kejaba doane salat maghrib kejaba salat maghrib. Fa innaha mongko setuhune salat maghrib. Fa innaha mongko setuhune salat wajib iku witrun nahari witire salat awan nahar. Saya salat ganjil kan 3 rakaat berarti ganjil. Fa innaha mongko setuhune salat maghrib. Fa innaha mongko setuhune salat maghrib iku witrun nahari witire salat maghrib atau salat awan. Wa illa subhalan angin salat subuh. Wa illa subhalan angin salat subuh. Fa innaha mongko setuhune salat subuh mau. Fa innaha mongko setuhune salat subuh mau. Iku tutawwalu fiha qiraah. Iku tutawwalu dan dawaake. Iku tutawwalu dan dawaake fiha ing dalem salat. Fiha ing dalem salat dan dawaake apa al-qiraatu wacana. Apa al-qiraatu wacana. Bagus kalau musafir walil maghrib. Karena bagiannya seorang musafir, mau berubah sholat rakaat itu bisa dikosor, jamaah dan kosor. Akan tetapi wa ukra salat sabar wa utamma wa utimmat salatul hadir dapat 4 rakaat. Jadi maksudnya salat zuhur, asar, isya yang mau jadi salat hadir, salat yang ada di rumah itu dapat koridornya yang mau dan berdoa semua dapat 4 rakaat. Bagi orang musafir sholat 4 rakaat bisa dijamak dan kosor ataupun bisa kosor menjadi 2 rakaat. Zuhur bisa menjadi 2 rakaat, asar bisa menjadi 2 rakaat dan isya bisa dijadikan 2 rakaat. Kecuali di sini sholat maghrib dan sholat subuh. Sholat maghribnya mau termasuk daripada termasuk sholat witirnya kan bongso awan. Maksudnya di siang Indonesia kan maghrib antaranya menjelang siang dan malam. Mau misalnya mau dikosor sholat maghrib menjadi 1,5 kan juga bisa 1 yang kurang daripada setengahnya. Jadi yang tidak bisa dikosor, tidak bisa diringkas itu maghrib dan sholat subuh. Sedangkan sholat subuh saya mau tutawwalu fiha qiraah. Saya mau sholat subuh boleh disunahnya baca sampun surat Al-Fatihah, baca sepanjang-panjang bisa. Saya mau tetap baca melihat makmumnya, lihat belakangnya, supaya wong nono wong tua. Karena kalau wong nono ini sekiranya ini mau baca tak panjang ini, kok sering belakang nyaman.
sunatnya dianjurnya bacaannya sing panjang. Misalnya Sabit Jima, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, nggak masalah. Dilihat karena maknanya ya kalau ya orang sepuh-sepuh banget, orang bodoh banget. Jadi perkiraannya walaupun mesti dua orang anyang-anyang. Ya orang makmum pas kebetulan, ya orang sering anyang-anyang dia mau sejuru-juru mulu. Ada sama itu dulu belakangnya ini mau tidak mampu untuk baca surat-surat yang panjang, mungkin kebelet dulu, sijinya kebelet pokok, yang sedengan, atau mungkin sedengannya dia Sabit Isma, Iqra, karena dia sedengan. Nah, mungkin Ar-Rahman, sarambungnya dia mau, waktu kita sarambungnya bloknya untuk belakang ini mau orang mampu. Jadi sampai abdolnya dia sesuai dengan makmumnya. Beda dengan sholat sendirian berbeda. Misalnya dengan sholat pertama sampai baca satu juz, lampu, sholat bokor, lampu, tidak masalah sholat diulang. Jadi sholat diulang kan sampai bisa disesuaikan dengan kemampuan sampai lagi nyaman dengan orang dulu pengen buang air kecil, dulu orang pengen buang air besar. Karena masih kebetulan sholat sendirian, sholat korban dibawa ke apa-apa. Abdolnya beda sholat munfarid. Dari sana jadi imam, beloknya makmumnya. Makmumnya mau ajus, tinggal aja. Kadang-kadang mau kebetulan aja, buang air kecil air besar. Kadang kalau keluar mengikutan, kadang abdolnya ya surat pendek. Orang pendek memang ya sedengan. Dari ketika surat subuh dianjurnya malah surat sing panjang. Tapi tetap baik deloknya makmum. Ini kan fa innaha tutawwalu fihal qiraah. Surat subuh yang mau kan di situ surat subuh tidak bisa dikosor. Misalnya mau masuk sholat dengan keadaan musafir, kita sudah 10 rakaat, mau dikosor menjadi 1 rakaat, mangsa. Maghrib 3 rakaat, pakai 1,5 ya iso. Jadi subuh dan maghribnya mau tidak bisa dikosor, baik keadaan musafir ataupun keadaan di rumah. Nah di situ as-subuh, fa innaha tutawwalu fi al-qiraah. Sholat subuh mau sampai dianjurnya suratnya sidowo yo minimal Sabit Isma, Iqra, surat lumayan sedeng lebih panjang surat Ar-Rahman, Waqi'ah, surat Al-Baqarah, Al-Mulk, apa-apa. Tapi perkiraan belakangnya si makmum kok mampu pengen buang hajat, pengen apa orang mampu sebabnya berbaca sedengan. Orang terlalu pendek banget, orang panjang banget itu sih sedengan. Lawa Aisyah radhiyallahu anha, wa Aisyah dalam selanjutnya Sayyidah Aisyah. Wa Aisyah dalam selanjutnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha sallallahu anha Sayyidah Aisyah. Anda sangi Sayyidah Aisyah, la'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pun Sayyidah Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setunya kanjeng Nabi. Anna Nabi setunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari iku kana ana sapa Rasulullah. Iku kana ana sapa Rasulullah, ana iku ya Rasulullah. Salat mosor sapa Rasulullah. Iku ya Rasulullah. Salat qasar sapa Rasulullah. Iku yang suruh sholat qasar Rasulullah fis safari yang dalam tingkah lelungan. Fis safari yang dalam tingkah lelungan. Lawa itim wa itim mulan
nyempurnake sapa Rasulullah. Ini salat mungkin tanpa dikosor. Wa yutimmu lan salat sempurna sapa Rasulullah. La wa yasumu lan puasa sapa Rasulullah. Wa yasumu lan puasa sapa Rasulullah. La wa yuftiru lan muka. Wa yuftiru lan muka sapa Rasulullah. Wa yuftiru lan muka sapa Rasulullah. Rawu dikake hadis sapa Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni. Rawu dikake hadis sapa Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni. La warua utawa pira-pira riwayat. Warua utawi pira-pira riwayat. Waruatuhu utawa pira-pira riwayat hadis. Waruatuhu utawi pira-pira riwayat hadis iku sikotun kumandel. Itu sifatun kumandel illa annahu anna sebelumnya hadis. Illa annahu anna sebelumnya hadis itu maklumun tamdan maklum. Itu maklumun tamdan maklum. Wal maklum dalam dan maklum dan apa? Wal maklum dalam dan apa dan maklum. Anak siapa? Itu anak siapa sampai Sayyidah Aisyah. Itu anak siapa sampai Sayyidah Aisyah. Min fi'liha sampai tindakan Sayyidah Aisyah. Min fi'liha sampai tindakan Sayyidah Aisyah perlakuan Sayyidah Aisyah. Wa qala min kita sapa Sayyidah Aisyah. Wa qala min kita sapa Sayyidah Aisyah innahu la asqa alayya rajul baihaqi. Innahu sebelumnya fi'lun akal. Itu la yasukku orang payah orang itu. Orang itu la yasukku orang payah apa yang belum ada yang nakasih insun. Aku jauh keadaan hati sebagai al-bayhaqi imam bayhaqi. Aku jauh keadaan hati sebagai al-bayhaqi imam bayhaqi. Jadi dimaksud daripada hadis dari riwayat Sayyidah Aisyah. Di situ karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dia boleh yang suruh istighfar, wajibnya, wajibnya, maksud itu kajian Nabi dia pernah di dalam keadaan musafir, dalam keadaan tidak akan mau, dia pernah dia suruh mosor sholat. Maksudnya mosor sholat dulu dan maghrib dan isya. Karena pernah Rasulullah dalam keadaan pekerjaan tindakan, karena Rasulullah mengosor daripada sholatnya zuhur dan asar di jamak takdim atau jamak takhir. Sholat maghrib dan isya di jamak takdim atau jamak takhir pernah. Walakin dan Rasulullah pernah juga tidak mengosor dalam keadaan musafir ini. Artinya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan musafir yang mau, dia pernah mosor sholat, dia pernah tidak mosor sholat. Maksudnya dalam keadaan kepergian, tindakan, sholat zuhur baginda Rasulullah pernah tidak dijamak, tidak mosor. Sholat zuhur disempurnakan 4 rakaat, sholat asar disempurnakan 4 rakaat. Itu pernah. Dan di situ dan begitu halnya wayasumu wayuftir. Baginda Rasulullah dalam keadaan musafir keno, dia pernah tetap dalam keadaan puasa. Dan begitu halnya baginda Rasulullah yuftir, dia pernah muka. Jadi artinya tidak harus keno dia keadaan. Kalau memang diperkirakan aslinya kalau seandainya sampai mendapat rokso kalau saya melihat, maka mungkin Imam Malik, Abu Hanafi dan lain sebagainya, ini bukan musafir, itu
afdolnya karena mendapat roksor, mendapat keringanan dari Allah, sebaiknya dijalani. Nanti ada keterangan di belakang. Ini ada roksor, ada keringanan dari Allah dalam keadaan musafir. Saya mau afdolnya, alangkah baiknya lebih tindaknya. Akan tetapi dalam hadis tersebut baginda Rasulullah dalam keadaan musafir kamu ya pernah, baginda Rasulullah pernah mengkosor sholatnya dan pernah menyempurnakan sholatnya. Artinya pernah mengkosor sholatnya mau antara zuhur dan asar di jamak takdim atau jamak akhir. Pernah baginda Rasulullah. Dan sholat maghrib dan sholat isya baginda Rasulullah pernah mengkosor di jamak antara jamak takdim atau jamak akhir. Dan begitu halnya wayatimu, Rasulullah juga pernah pula menyempurnakan sholat 4 rakaat dalam keadaan musafir. Artinya dia pernah zuhur tetap menjalankan 4 rakaat, asar menjalankan 4 rakaat, maghrib juga 3 rakaat, isya tetap 4 rakaat sampai seterusnya. Artinya baginda Rasulullah pernah menjalankan roksor dan mau jamak takdim dan jamak takdim atau takdim. Dan begitu halnya wayatimu dia pernah menyempurnakan. Dan dalam keadaan musafir kan baginda Rasulullah pernah dalam keadaan puasa. Lawayuftir dia pernah keadaan tidak puasa. Lalu dan nanti takwilan hukumnya mau melihat daripada kemampuan yang belakang diperkirakan karena baginda Rasulullah di sini boleh jamak, boleh tidak, boleh puasa, boleh tidak dalam keadaan musafir. Ya persamaan diperkirakan keadaan sana pekerjaan kalau musafir. Dan nanti diperkirakan habis Ramadan itu juga tetap musafir terus. Dan keadaan nanti sampai berat mengkodoi sholat puasa bulan Ramadan itu berat di hari-hari lain. Karena di situ kan keadaan biasa kan banyak teman yang di berbagai daerah, di berbagai penjuru semuanya orang 99% puasa kecuali orang yang musafir. Dan di situ dalam keadaan musafir tersebut kan enak puasa. Orang tergoda oleh apapun. Misalnya tergoda karena di tengah jalan. Meskipun kadang-kadang di tengah jalan yang penjual-penjual yang non-muslim ada, tapi kan tidak mungkin ada sedikit menghormati. Bagi si non-muslim karena jualan mungkin siang-siang dia tidak berani jualan terang-terangan, mungkin tertutup berkurang yang musafir. Hasilnya kan seperti itu. Tapi dengan keadaan seperti itu kan dengan puasa dalam keadaan musafir kan enak, tidak tergoda oleh apapun. Karena apa? Nanti di hari esoknya di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, sama mustahil puasa lebih berat. Karena apa? Banyak godaan. Tapi alangkah indahnya dalam keadaan musafir sana abdulnya tetap puasa. Terkecuali sampai dalam keadaan musafir pas darurat nikah Ramadan. Nanti setelah itu kan tidak. Sawalnya kan di rumah, jangan di rumah sebenarnya. Puasa sebenarnya boleh dalam keadaan musafir bulan Ramadan, boleh tetap, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau nek berat sampai Pak Nyarutan, Pak Mengkodoi setelah bulan Ramadan berarti setengah mati sampai akhirnya terkumpulnya mau sampai menjelang Ramadan menang karena belum susah mau mengkodoi Ramadan menang. Nah kalau orang yang seperti itu ada musafir terus bisnisnya di luar, akhirnya sampai mau tetap puasa walaupun dalam keadaan musafir. Karena apa? Madorotnya sampai susah berat mengkodoi nyarutan membayar Ramadan selain Ramadan berat. Karena apa? Di situ semua orang bulan Syawal, Legeno atau Dzulqa'dah Dzulhijjah banyak orang nggak puasa. Sampai sedangkan musafir terus godaannya lebih nekek, terus akhirnya berat untuk mengkodoi sampai menjelang Ramadan sampai berat. Akhirnya sampai afdole
Meskipun sama keadaan musafir kene akhirnya tetap puasa. Karena apa? Susah mengkodok di hari-hari di bulan-bulan lain. Paham ya? Karena itu kenapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang bersuruh safar. Baginda Rasulullah pernah memang mengkosor sholat di dalam safar yang safar yang akan tetapi juga wayatimu dan pernah tidak mengkosor juga. Dan begitu halnya baginda Rasulullah dalam keadaan safar yang mau ya sumu dalam keadaan puasa juga dalam pepergian. Dan begitu halnya wayuftiru baginda Rasulullah pernah puasa, pernah tidak puasa dalam keadaan pepergian. Paham ya? Nah, terus akhirnya ditakwil daripada ulama, nek sampean berat mengkodoi di hari-hari bulan lain, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, jenengan berat mengkodoi Ramadan sekitar mamu karena sama terus tiap harinya itu bisnis, pepergian, lari ke Malaysia, ke Brunei, ke Surabaya, ke Jakarta terus tiap hari. Nah mau sholat setelahnya Ramadan kamu berat mengkodoi di sana tetap wajib puasa. Itu maksudnya itu takwilan daripada ulama. Meskipun karena mendapat rokso jika keadaan puasa bulan Ramadan boleh tidak berpuasa dan boleh tetap puasa. Artinya karena di situ baginda Rasulullah juga pernah mengkosor sholat dan pernah menyempurnakan sholat, pernah puasa dan pernah tidak puasa. Paham ya? Rawahu ta'ala hadis apa Darqutni Imam Darqutni warawatuhu utawi kira-kira riwayat hadis warawatuhu utawi kira-kira riwayat hadis iku siqatun umandar iku siqatun umandar illa annahu ma'lumun illa annahu ma'lum hanya sebenarnya hadis sing den merwi wal ma'fudhu lan den hafal. Biasa hadis-hadis yang sudah kita ketahui wal mahfudz yang hadis yang sudah kita hafal. Ma'an Aisyah radhiyallahu anha min fi'lihi wa qala innahu la yasukku alayya akhrajahu Baihaqi. Wa an Ibnu Umar lan saking sahabat Umar. Wa an Ibnu Umar lan saking sahabat Umar. Qala ngendika sapa Ibnu Umar. Qala ngendika sapa Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dikosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala yuhibbu an tu'ta rukhsah. Sesungguhnya Allah senang pada orang yang menjalankan rukhsah. Wa an Ibnu Umar lan saking sahabat Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar. Orang yang dikosok Ibnu Umar, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu. Inna Allah sebenarnya Allah Ta'ala kalian mengulur sapa Allah iku yuhibbu demen sapa Allah iku yuhibbu seneng sapa ya Allah antukta ing ento den tekan antukta ento den tekani apa rukhosuhu pira-pira kemurahane Allah apa rukhosuhu pira-pira kemurahane Allah kama ya pro kama kaya oleh kama ya pro kaya oleh makro atau den sengiti makro kayak sengit taruhan kama ya pro kaya oleh den sengiti sapa ya Allah kama ya pro kaya oleh den sengiti sapa ya Allah antuk ta ing yen to den tekani antuk ta ing yen to den tekani apa maksiatuhu maksiat ing Allah apa maksiat ing Allah rawahu Ahmad ceritake ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad la wasahahu lan bilang sokah ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wasahahu lan bilang sokah ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wa
Wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimah. Wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin lan ing dalem swijine riwayat. Wa fi riwayatin lan ing dalem swijine riwayat. La kama yuhibbu kama kaya oleh den demeni sapa Allah. Kama yuhibbu kaya oleh den demeni sapa ya Allah. Oleh den demeni antukta ing yen to den tekani. Antukta ing yen to den tekani apa azaimahu perintahe Allah. Apa azaimahu perintahe Allah. Ini secara ringkas di situ hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Di situ ngendikanipun Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsah kama yakrahu an tu'ta maksiat." Jadi Allah sudah memberi kerukhsahan. Karena puasa di bulan Ramadan dalam keadaan musafir kan dapat rukhsah. Di situ innallaha yuhibbu an tu'ta. Allah lebih senang sampai mindakne sing dapat rukhsah. Tapi catatan jikalau sampean ngomongane ora keberatan. Ya sing abdo wae luwih utama sampean yo dalam keadaan puasa jenengan pepergian. Sing enak sing apik yo jenengan ngosor salat. Afdolnya, tapi keabdolan kamu dilihat dari hukum kemampuan sampean. Ini sampai normal, keadaan normal. Ya di situ innallaha yuhibbu an tu'ta. Allah kan mau sangat senang nek sampai nindakake kerosokan kemau. Contohnya kan dirosone sholat kosong, jamaah dalam keadaan musafir, dan diperbolehkannya tidak puasa Mekah dalam keadaan bulan Ramadan memang. Nek Allah memberi keroksohan, kemurahan, itu abdolnya keutamaannya di jalan ini ngoten. Tapi dengan syarat, dengan normal, dengan alasan jenengan nanti hari-hari biasa di rumah, hari-hari biasa ya ora bisnis terus koyo ngono. Ini keadaan sampai keadaan kayak mau hari Ramadan, bulan-bulan Ramadan bisnis perpedian. Lah sawal dukoda ya sama bisnisnya terus. Akhirnya tidak punya kesempatan ke rumah. Dan dalam bulan Ramadan kemau sampai tidak puasa berat mengkodoi, maka afdolnya tidak tetap berpuasa. Nek alasannya kemau sampai takut ketumpul, maksudnya sampai Ramadan sing akan datang belum bisa ngobrol karena alasannya sama pergi terus. Karena memang profesi sampean mungkin bisnis, pepergian terus. Daripada sampean nanti nek ora puasa di bulan Ramadan berat mengkodoi di bulan-bulan lain. Nah kalau seperti itu maka afdolnya tetap puasa. Ini kan. Karena di situ baginda Rasulullah dia juga pernah mempuasa sholat, pernah pula menyempurnakan sholat. Artinya dia pernah jamaah puasa sholat, dia juga pernah tidak jamaah puasa sholat. Baginda Rasulullah pernah puasa dalam keadaan musafir, pernah pula dalam keadaan tidak puasa. Artinya jangan dilihat daripada kemampuan. Nek hari-hari biasa tenang sama alhamdulillah yang pondok pas pergi bulan Ramadan, mau satu hari 2 hari Jakarta atau Kalimantan, ya aku tidak puasa tidak apa-apa. Sama biasa di pondok memang usah modali langsung sawal bisa dikontrol. Atau mungkin biasa kerjanya di toko, duit apa itu namanya pertokoan di rumah. Tapi kan di rumah pergiannya kan orang seterusnya pergi terus. Jadi sehari-hari sama bisnisnya dilalah di rumah, di toko. Jadi kan insya Allah bisa kadang sama pergi, akhirnya jenengan orang puasa apa-apa. Kayak rukhsah dari Allah kamu, Allah innallaha yuhibbu rukhsah kamu. Antukta. Jadi Allah lebih senang nindakake sampeyan, nindakake kerukhsahan kamu. Dengan alasan bar Ramadan ke sampeyan hari-hari ini biasa ning omah, kerja yo ning omah.
orang kepergian terus. Bagi orang yang bisnis setiap harinya lap Surabaya, lap Kalimantan, Samarinda, Kalimantan, terus hari-hari ini lap kadang-kadang Brunei kemana-mana. Setiap harinya seperti itu. Dan bulan Ramadan tidak puasa, jangan berat untuk mengkontrol dia mau. Nah, kalau orang yang seperti itu, bisnis seperti itu, ya afdolnya tetap puasa. Jadi dilihat daripada madharat dan kemampuannya masing-masing. Jadi keterangan daripada riwayat daripada Sayyidah Aisyah tersebut, mau innallaha itu riwayat dari Ibnu Umar tersebut dan Abdullah bin Umar. Dan ada Rasul innallaha yuhibbu an tutarrahasa. Jadi mau menurut hadis yang di sini ya lihat situasi. Kalau toh memang memungkinkan ya afdolnya kalau dalam keadaan sampean biasa-biasa saja, biasa-biasa wae, ya afdole kok sampean di jalan ke keroksokan kene. Ya keadaan paham kan ya? Jadi dilihat paham kan? Bahwa Anas radhiyallahu anhu, wa Anas rasanya sahabat Anas, wa Anas rasanya sahabat Anas radhiyallahu anhu, wa Anas rasanya sahabat Anas radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah. Radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Anas. Kala ngendika sapa sahabat Anas. Kala ngendika sapa Anas. Kala ngendika sapa Anas bintikanipun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masiratan salasata amyan. Idza kharaja iku idza kharaja tatkalane metu sapa ya Kanjeng Nabi. Idza kharaja tatkalane metu atau tindakan sapa Kanjeng Nabi masiratan ing dalem lakon salah sati telu atau salah sati amyan. Yani masirata salah sati amyan ing dalem lakone telu pira-pira mil. Idza kharaja tatkalane metu sapa Rasulullah atau tindakan. Idza kharaja tatkalane metu atau tindakan sapa Rasulullah la masih salah sati amyan ing dalem lakon telu pira-pira amyan. Au farasiha utawa pira-pira farsa. Au farasiha utawa pira-pira farsa. Rasulullah mongko salat sapa Rasulullah. Mongko salat sapa Rasulullah rakaatain ing rong rakaat. Itu berarti ngosor. Rawahu Muslim. Rawahu nyritakake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Lawa anhu lan saking sahabat Anas. Kala ngendika sapa Anas dikane kula kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa sahabat Anas la kharajna metu sapa ingsun Anas. Kharajna metu sapa ingsun ma'a Rasulillah besertane Rasulullah. Yani pergi beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Anas metu bersamaan atau beserta Rasulullah memang minal Madinah ila Makkah. Minal Madinah saking Madinah ila Makkah maring ke Mekah. Ila Makkah maring Mekah. Fakana mongko ana sapa Rasulullah ana iku yusolli salat sapa Rasulullah rakaatain ing rakaat. Ana iku rakaatain salat ing rakaat. Hatta
rojana sehingga beli atau kundur supaya wong loro kemo antara Rasulullah dan sahabat Anas. Hatta rojana sehingga beli atau kundur supaya kita wong loro kemo antara Anas dan baginda Rasulullah ilal Madinah maring Madinah. Ilal Madinah maring Madinah muttafaqun alaih. Muttafaqun dan mufakat. Mufakat dan mufakat apa alaih ngatas hadis. Apa alaih ngatas hadis walafdu lil Bukhari. Walafdu utawi lafaz. Walafdu utawi lafaz lil Bukhari itu tetap begini hadis Imam Bukhari. Wal Bukhari itu tetap begini hadis Imam Bukhari. Jadi sahabat Anas ketika waktu itu kharajna ma'a Rasulullah pernah keluar ataupun pergi beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kepergian kemau minal Madinah ila Makkah. Ila Madinah minal Madinah ila Makkah fakana yusolli rakaatain. Pernah baginda Rasulullah mengkosor doang tidak menjamak. Atau pernah juga Rasulullah pernah menjamak dan mengkosor. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya ini zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Baik jamak takdim ataupun jamak takdim. Sehingga baginda Rasulullah mau kembali ke tanah Madinah. Dan baginda Rasulullah tindakan beserta sahabat Anas. Lawan Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas rasangking Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas rasangking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu muga-muga dari sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abbas lan Ibnu Abbas. Anhuma saking Abbas lan Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqaman Nabi mukim sapa Nabi kanjeng Nabi. Keadaan tindakan. Meskipun baginda Rasulullah boten dalam keadaan tindakan dari di rumah. Aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqama mukim sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tis'ata asyara ing dalem 19. Tis'ata asyara ing dalem 19. Apane yauman dinane. Apane yauman dinane. La yaqsuru hale salat mosok sapa kanjeng Nabi. Yaqsuru hale salat mosok sapa kanjeng Nabi. Wa fi ladin bi Makkah 19. Wa fi ladin lan ing dalem sijine lafaz mau bi Makkah. Ana ing dalem tanah Makkah. 19 ing dalem 19. 19 ing dalem 19 apane yauman dinane. Apane yauman dinane. Rawahu Bukhari. Rawahu ditakan hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Rawahu ditakan hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa fi riwayatin. Wa fi riwayatin. La wa fi riwayatin lan ing dalam suwijine riwayat li Abi Dawud kedune riwayat Abi Dawud. Li Abi Dawud kedune riwayat Abi Dawud. La sab'a asyara bitulas. Sab'a asyara di salah satu riwayatnya Abu Dawud mau 17 dino. Wa fi ukhrolan dalam weneh mana? Wa fi ukhrolan dalam riwayat kang weneh. Iku khamsata asyara 15 dino. Khamsata asyara 15 dino. Lawalahu lan tetepatuna Abi Dawud, walau lan tetepatuna Abi Dawud an Imran. An Imran saking Imran. Anipun nasangi Imran bin Husain kang dadi putra jalare Husain radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah saking Umar bin Husain. Lah samania asyara yani ing dalem 18. Samania asyara dalem 18. Buat riwayat daripada Imran bin Husain yang mau 18 dino. Walau lan tetep duwe Abi Dawud. Walau lan tetep duwe Abi Dawud an Jabir radhiyallahu anhu. Aqama baitu. An Jabir saking sahabat Jabir. An Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu dari sapa Allah Gusti Allah. La aqama bitu apa bitabuk.
Apa mungkin sapa Kanjeng Nabi? Apa mungkin sapa Kanjeng Nabi masih tetep di sapa Kanjeng Nabi ditabuhin ana ing wilayah Tabuk. Ditabuhin ana ing wilayah Tabuk. Isyarina ing dalem 20. Istrina ing dalem 20 apane yauman yaksuru. Baginda Rasulullah yaksuru kalian masuk sapa Rasulullah. Yaksuru kalian masuk sapa Rasulullah as-salata ing salat. As-salata ing salat wa ruwatu utawi pira-pira riwayat hadis. Wa ruwatu utawi pira-pira riwayat hadis iku siqaqun kumandel. Kendel maksudnya. Iku siqaqun kumandel. Illa annahu amin seduna hadis. Illa annahu amin seduna hadis. Ukhtulifa kan den sulayani fi waslihi ing dalem wasile hadis fi waslihi ing dalem tetemune hadis. Kamu dalam riwayat kamu baginda Rasulullah pernah mengkosor kamu beberapa hari. Ini menurut riwayat lain, wa Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah pernah menetap. Itu dimaksud daripada di situ tis'ata asyara, pernah 19 hari. Temo yakusu pernah masuk sholat. Wa fil ladzi ana ning lafaz hadis mana? Lafaz mau Rasulullah pas waktu ketindakan dari kota Madinah ke Mekah. Berarti tindakan di Mekah mau. Pernah ke Mekah tis'ata asyara yauman. Pernah baginda Rasulullah ada di kota Mekah. Karena baginda Rasulullah memang dilahirkan di kota Mekah. Akan tetapi ketika waktu itu baginda Rasulullah dikejar oleh kaum kafir, baginda Rasulullah hijrah di kota Madinah. Dan baginda Rasulullah ketika waktu itu memang sejak kecil Rasulullah ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai kurang lebihnya umur 40 tahun. Dia akan menjadi Rasul pula. Kanjeng Nabi kurang lebihnya 63 tahun umur baginda atau yuswa baginda Rasulullah. Itu dihabiskan di kota Mekah dan kota Madinah. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masa-masa perjuangannya, kenapa baginda Rasulullah akhirnya mungkin ada di kota Madinah Al-Munawwarah? Karena itu tadi baginda Rasulullah karena memang nyawanya terancam oleh Bani Quraisy, oleh kaum Quraisy, termasuk ancaman dari Abu Lahab, Abu Jahal, paman-paman baginda Rasulullah. Ketakutan kalau baginda Rasulullah menetap di kota Mekah, sing ditakutnya nanti agama-agama leluhur menurut Abu Lahab, Abu Jahal yang akan tergantikan oleh tauhid, tergantikan oleh agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Karena merasa terancam, sehingga perjuangan baginda Rasulullah selalu dihalangi, apalagi bisa dakwah. Pokoknya diwapantu terus, boro-boro bisa dakwah. Sampai baginda Rasulullah mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tersebut, sampai bingung mau menyampaikan kan. Sampai akhirnya sampai juga malah dianggap mimpi. Dapat wahyu Isra Mi'raj, kon sholat 5 waktu mainnya. Dianggap baginda Rasulullah itu tadi sama Abu Lahab, Abu Jahal kayak mau ya, kayak tidak masuk akal baginya dia. Sampai akhirnya diempat terus lah baginda Rasulullah mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai pada akhirnya baginda Rasulullah juga kon percaya hanya asyhadu an la ilaha illallah, hanya waktu itu ketika Rasulullah belum izin menangi baginda Rasulullah. Kalau zaman sebelum Rasulullah yang penting tauhid. Misalnya di situ Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi sebelumnya Rasul hanya percaya pada Rasulullah, pada Allah sudah cukup. Tidak ada sholat dan sebagainya. Adanya sholat yang mau 5 waktu itu umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang penting tauhid.
percaya dengan adanya Allah dan utusannya yang membawa Isa atau Musa, itu udah cukup. Dengan perilaku kebaikan udah cukup. Dan pas waktu itu ketika baginda Rasulullah SAW, syariatnya ada selain kita perilaku baik sesama manusia, hablum minan nas, hablum minallah dan sebagainya, juga sholat itu wajib. Zaman Rasulullah sebelumnya belum wajib, ketika belum turun, ketika Rasulullah belum Isra Mi'raj belum wajib sholat ini. Itu pun juga Allah mau menyampaikan Quran itu aja dianggap sihir, dianggap itu termasuk tulisan-tulisan Rasulullah, rekayasanya daripada baginda Rasulullah. Itu saking tidak percaya kepada baginda Rasulullah. Quran itu tidak percaya kalau dari Allah, taunya ya dari Muhammad. Makanya kenapa Nabi Muhammad dijuluki Al-Ummi? Padahal sebenarnya Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Karena apa? Itu pun masih dituduh bahwa Quran tersebut adalah tulisannya Muhammad, karena saking tidak percaya. Nah, apalagi Isra Mi'raj dalam seketika beberapa jam, anggap aja sepertiga malam, kok sampai ke Palestina, PP sebelum fajar, kan tidak masuk akal juga baginya orang kafir, orang yang tidak percaya. Tapi kalau Allah berkehendak, ya kayak mau bisa juga. Contoh misalnya, sampean wis tingkatan sampean sih bukan waliullah, bukan orang wallahu alam, termasuk mungkin barangkali termasuk pilihan-pilihan sing pilihan Allah. Kita aja sendiri sing wong biasa, wong awam biasa. Iso lempit dalam satu malam mimpi koyo kehidupan 10 tahun. Masuk akal tidak? Masuk akal. Kadang ada sih mungkin ada yang mimpi bisa terbang. Kan tidak masuk akal kalau menurut logika sampean. Ternyata ketika sampean mau udah bangun dari mimpinya tersebut mau terbang ra iso. Kabur misalnya kita mau loncat lewati sungai. Padahal sungai itu berapa meter? Ada 10 meter lebih mau loncat. Ketika mau dicoba nyemplung kali tenang, apa? Tapi di ngimpi tersebut, di impenan tersebut, ru'yahnya tersebut kan bisa mabur. Bahkan kadang-kadang benar. Kejar-kejaran sama ini palet, sama mak lampir, bisa dalam keadaan mimpi. Terus kehidupan sampai bisa pula sampai misalnya dalam mimpi hanya satu malam, seakan-akan sampai kehidupan kamu ada. Bahkan sampai seakan-akan rumah tangga punya anak 1, 2, 3, 4, terus sampai kuliah dan sebagainya, sampai subuh bangun. Padahal keadaan sampai punya anak 10, misalnya anak 5 itu dijalankan berapa tahun. Tapi bisa juga Allah memperlihatkan kepada sampean dalam keadaan mimpi tersebut apa perjalanan 5, 10 tahun, 50 tahun pun juga bisa dalam keadaan mimpi seketika. Tapi Allah kepada hambanya itu kan memang Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah kan tidak mimpi, fakta di bawah. Meskipun dalam keadaan baginda Rasulullah sedang semending ning Ka'bah di bawah Hijr Ismail. Di situ memang ada baginda Rasulullah masih ada di situ seakan-akan. Kok bisa dalam seketika langsung bisa kemana-mana, bisa ketemu. Faktanya ketemu beneran. Podo kalau sampean nek Allah ingin memberi kehidupan sampean, bahkan memberi kadang-kadang mimpi kan ada yang diresapi, ada yang tidak. Kadang-kadang itu petunjuk kehidupan sampean akan datang. Pernah. Tapi kadang-kadang ingatnya setelah kejadian. Biasanya. Contoh misalnya, saya pernah memang bermimpi. Kalau tidak salah tahun 85, perasaan saya pas di pondok itu mimpi. Saya itu keluar dari negara Indonesia. Pernah mimpi. Dan dalam keimpiannya mau faktanya kok memangnya seakan-akan saya ternyata memang orang kejadiannya memang tidak di Indonesia. Tapi saya ingat-ingat setelah 20 tahun kemudian, tak ingat-ingat mimpiku kan memang anak fatal. Dalam keadaan kehidupan kamu ternyata setelah tak ingat benar-benar pas mimpiku saatnya pondok, kayak ternyata fakta dalam perjalanan. Ya begitu halnya kadang-kadang kayak mau. Kadang kita mimpi kan kembangnya tidur. Biasanya kan gitu. Namanya juga mimpi, kadang-kadang kembang itu. Kadang belum tentu, kadang yang memang kembangnya tidur benar-benar. Cuman ya biasalah buat
keindahannya daripada ketiduran tersebut. Mau mimpi. Ada pula kadang-kadang memang isyarat sing fatal. Contoh kayak yang pernah saya ceritakan, sebagaimana Syekhuna Hasyim Asy'ari menjadi santrinya Syekh Khalil. Apakah beliau itu pernah ngaji? Kan tidak. Tapi akhirnya si Hasyim Asy'ari kan pernah beberapa mimpi. Karena apa? Setiap mengaji, ngaji apa? Setiap mengaji dipanggil sama saya pun oleh ya Hasyim. Kayak kambing jikoron di apa nama kambing. Kitabnya diberitanya. Itu kisah riwayatnya daripada ilmu latinnya Syekhuna Khalil. Itu menurut riwayat sing tak ngerti. Setiap mengaji suruh amun satu, amun kuda, tidak pernah sama sekali. Kebingungan kan buat mulator. Dan ketika waktu itu suatu hari ada seseorang yang mau nyari mantu. Beribaratnya saya punya punya anak perempuan, pengen sekali konggolake calonnya yang mau segi bener, segi bertanggung jawab. Yang tak utara sana, biarin kan berpahaman. Nah padahal kan mesti ngakon goleknya di pondok gede. Seneng pun ini aja mau termasuk abah dia punya pondok gede. Nah akhirnya saya pun awalnya mau dimintain dijalui muridnya yang mau kanggo apa putrinya yang akhirnya dikasihkan saya punya Hasyim Asy'ari. Ya sih kita kayak iki mantu dipakai mantu itu ya bingung padahal pondoknya gede sebetulnya mau apa pondoknya gede ya kaget. Jadi piye bahasa saya punya awalnya ini tak jalui tak sambati tak konggolek mantu kok malah dikai Hasyim Asy'ari. Padahal ceritanya ini pondoknya tidak pernah ngaji sama sekali. Cuman kon angon kambing, angon kuda. Setiap ngaji kitabnya digerakke dibuka sudah langsung angon kambing. Tapi akhirnya bingung, terus akhirnya sing kiai yang mau sing kon jaluke anak menantunya tekok-tekok ning kancane. Kisah riwayat Hasyim Asy'ari iki mau apa ya apa. Ditekokne, oh itu Hasyim Asy'ari tidak pernah ngaji. Cuman setiap mengaji kita digerakake digomong karo Syekhuna Khalil. Kon angon kambing, kon angon kuda, kon angon ingon-ngonane kan hewane kan. Akhir bingung sanksi. Nah, bapak ini mesti duwe anak wedok, wis iki duwe akhirnya kan pilihane, mau tidak mau lah akhirnya gimana? Diterima tidak diterima sing ngasih Syekhuna Khalil. Ya akhirnya ditompo. Nah akhirnya waktu itu suatu hari ingin dipermalukan apa? Ada semacam haflah. Nah apa mertuanya yang mau, sing di pondok gede yang mau akhirnya mengundang hampir satu kampung diundang semuanya. Kalau memang benar-benar ini ngalim tenanan yang panjang ini memang dipermalukan bermalu sekalian. Itu kisah riwayat daripada mertuanya. Nah akhirnya suatu hari bingung. Hasilnya lagi emang aku tidak pernah ngaji, tiba-tiba kon ngaji, dipek mantu pondok gede. Terus akhirnya namanya saya pernah percaya, wes pokoknya ngaji. Tiba-tiba ketika waktu itu pas haflah mengundang beberapa orang, karena di situ punya pondok pesantren gede. Di situ kon maca kitab kalau tidak salah kita maca kosongan. Beripin, koyok pernah. Jadi seakan-akan pernah. Hasyim Asy'ari yang mau sih pernah di sana hanya beberapa tahun di Syekhuna Khalil pernah bermimpi, pernah ngaji, seakan-akan kita Bukhari Muslim khatam, Bukhari khatam, Muslim khatam, Muwatta khatam, semuanya khatam semua. Hanya seketika itu. Kalau diperkirakan cara pengalamannya siapa Hasyim Asy'ari lebih dari 30 tahun, 50 tahun. Pengalaman kalau seandainya sampai benar-benar mondok, ilmu yang benar-benar digali oleh Hasyim Asy'ari lebih dari 30 tahun, 50 tahun. Hanya dalam sekejap mimpi. Buka kitab isolah, kitab kosongan, kitab apapun, bayar.
Nah akhirnya tidak jadi malu, akhirnya mertuanya kayak mau kaget. Nah, pada ditelusuri teman-temannya Hasyim Asy'ari mau apa tidak pernah ngaji, tidak pernah karena untuk barokah Syekhuna Khalid. Hanya kon angon kambing. Kon angon kuda. Setiap ngaji kita bergeraknya karena memang sampai waktu akan. Delalainya mau tanpa ngaji ilmunya sudah di kepala. Itu kisah riwayat daripada Hasyim Asy'ari. Masya Allah, tabarakallah. Kalau mendapat ilmu lalu. Sebagaimana kalau misalnya pernah mondok dengan Syekhuna Khalid hanya beberapa tahun, bisa dikatakan mungkin 2-3 tahun. Tapi ilmunya melebihi kayak orang yang mondok lebih dari 30-50 tahun lebih. Bahkan ilmu kitab apapun bisa dibaca. Tiba-tiba dengan keadaan mimpi seakan-akan kamu pernah mengaji berapa puluh kitab, bahkan berapa ratus kitab. Akhirnya bisanya dari situ. Itulah sampai barokah. Nah, kisah riwayat pernah juga bahasa Hasyim sampai tahu yang pernah mungkin siapa? Mbah Yai Samsul Ma'arif atau Mbah Samsul siapa yang di Sukoharjo atau Sidoarjo atau masuk Surabaya sama-sama ngalim. Sama-sama mengakoni santri-santrinya. Yang satunya Mbak Samsul mau yang mengaku bahwa Mbah Hasyim itu guru. Mbah Hasyim sama-sama gurunya. Ketika suatu hari, ketika pas waktu sholat, sama-sama bareng sholat, lagi cepat melayu. Lah Mbah Hasyim kayak pengen notoknya sandalnya kayak Mbah Samsul. Lah Mbah Samsul pengen natake sandalnya Mbah Hasyim Asy'ari. Saking tawar. Sholat setelah berjamaah bareng rebutan sandalnya mau dipasangnya benteng orang kangelan disalah keluar dari masjid. Itu saking tawadhu Mbah Hasyim Asy'ari suatu ketika sama Mbah Samsul Ma'arif atau siapa itu mungkin menurut riwayatnya seperti itu. Saking tawadhu sampai sandalnya baru sholat berjamaah melayu cepet-cepetan pengen benaknya sandal. Begitu ada sandal sakit malah dimbu santri melucu kan. Ini Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Samsul rebutan pak noto sandal saking tawadhu. Masya Allah, tabarakallah. Kisah riwayatnya Mbah Hasyim Asy'ari sebagaimana pendiri Nahdlatul Ulama tersebut. Beda dengan sing cantik-cantik sekarang. Kadang sandal tak boleh reneng malah ngambil-ambilan calanan. Lucu kan? Sering kadang-kadang. Misal masalah sul adab dan sebagainya yo, ini urung ngerti kan mungkin dimaklum. Ini ngerti yo, harus ngerti cara adab istiadat daripada antaranya dulu kalau ya dan sebagainya. Itu cuma hanya riwayatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini sekedar di luar pengajian, minimal buat motivasi sampean. Gimana cara untuk menindaklanjuti daripada akhlakul karimah. Ilmunya sak budal setinggi langit, ada sampean orang enak tetap di situ tidak dihargai oleh masyarakat ataupun oleh sekelilingnya. Itulah adab riwayat daripada Rasul. Kayak mau walaupun sekilas Kanjeng Nabi sama Isra Mi'raj seketika mulai dianggap wamin ulama, wamin riwayat dari jam 12 sebelum fajar harus nyampe di Mekah dengan keadaan seperti itu. Belum lagi bisa komunikasi beberapa nabi ada, Nabi Musa di saat sampai ke aras tersebut masih komunikasi kan. Perjalanan aja sebenarnya 3 bulan belum tentu nyampe naik kuda ataupun naik onta, itu cuma seketika. Kan tidak masuk akal. Tapi kan fakta. Kalau baginda Rasulullah tidak mimpi, memang fakta. Subhanalladzi asra, memang Isra, memang jalan, memang ngelakoknya. Dengan kekuasaan itu cuma wamin ayatin hanya sebagian kecil yang ditunjuki kepada manusia yang di muka bumi ini. Nah, tidak masuk akal seketika nyampe ke aras itu. Sampai di situ pun sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun tidak bisa mengantar sampai berhadapan Allah. Hanya memang batasnya di terakhir di Sidratul Muntaha. Saya tidak bisa melangkah lagi yang Muhammad. Jika melangkah kakiku akan terbakar karena makomku hanya nyampe di sini. Itu malaikat Jibril. Jadi itu saking mulianya daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
walahu an Jabir radhiyallahu anhu aqama bi kitabut walau lan tetep keduwene Abi Dawud walau lan tetep keduwene Abi Dawud an Jabir saking Abi Jabir radhiyallahu aqama bi Tabuk aqama mungkin sapa kanjeng Nabi ditabukin kelawan daerah Tabuk istrina yauman ing dalem 20 apane yauman yak suruh sholatu waruwatu layak suruh ngosor sholat sapa kanjeng Nabi asolatan ing sholat la waruatuhu waruwatuhu utawi pira-pira riwayat hadis waruwatuhu lan riwayat hadis ya sikopun iku sikopun kumantul illa annahu angin sedurunge hadis ukhtilifat dan sulayani apa fi waslihi ing dalam wasilah hadis wa an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرج